Bersama saya Bangun MT Manado dalam berita terkini, liputan khusus untuk Anda. Dua praktisi hukum, Dr. Jose T.P. Silitonga, SH, MH bersama Dimpos P. Sitompul, SH, MH, mendatangi 3 instansi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Rabu pagi tanggal 13 Mei tahun 2026 terkait keberadaan tempat hiburan malam THM berkedok kafe dan resto yang dinilai meresahkan masyarakat. Ketiga instansi yang didatangi yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Disparbudpora, serta Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Tapanuli Utara. Kunjungan pertama dilakukan ke DPMPTSP Taput guna mempertanyakan persoalan perizinan usaha. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Taput, Eliston Lumbantobing, SSOS, MM. Usai pertemuan, Dr. Jose T.P. Silitonga menjelaskan bahwa terdapat persoalan serius antara sistem perizinan berbasis teknologi melalui Online Single Submission (OSS) dengan mekanisme pengawasan di daerah. Menurutnya, proses pengajuan izin yang langsung terhubung ke kementerian membuat kontrol pemerintah daerah menjadi lemah. Dari kacamata hukum kami, apabila perizinan itu diajukan secara konvensional, besar kemungkinan izin tersebut akan ditolak. Sebab usaha itu dinilai meresahkan masyarakat, berada dekat rumah ibadah, dan mengganggu ketentraman umum, ujar Jose. Ia juga menyoroti adanya pernyataan dari salah satu pihak yang menyebut jam operasional atau izin gangguan tidak lagi diatur dalam undang-undang. Jose menilai pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab. Indonesia adalah negara hukum, semua diatur undang-undang. Itu pernyataan instansi atau pribadi. Kalau itu pernyataan instansi, saya minta pimpinan tertinggi mencopot yang bersangkutan karena tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti itu, tegasnya. Kesimpulan sama dari perbincangan yang sangat panjang, memang ada sesuatu mitos antara kemajuan teknologi dengan konvensional. Kemajuan teknologi sekarang ini kadang-kadang pemerintah ini lambat tanpa memikirkan suatu risiko. Apa kemajuan ekonomi, teknologi ini yang menjadi kerugian bagi masyarakat yang tidak mungkin diperhitungkan oleh para pejabat yang berwenang adalah ketika dibuat sistem pendaftaran itu melalui OSS. Nah, itu langsung ke kementerian. Nah, sehingga kontrol di daerah itu tidak ada. Nah, timbul persoalan sekarang seperti yang ada dapat kami satu kesimpulan, seandainya diajukan ini secara konvensional, itu akan ditolak. Kenapa? Karena dilihat dari lokasi masyarakat setempat, lingkungan, ada tempat ibadah dan sejarah dan lainnya. Nah, akibat ini terjadilah suatu perseteruan antara masyarakat, tapi dalam pemerintah ini sekarang seperti demo kemarin, mereka juga nggak bisa berbuat apa. Nah, oleh karena itu ada satu pemikiran, kita akan melakukan suatu tindakan yang bukan radikal, tapi yang terukur secara administratif, pemerintahan dan administrasi umum. Kita akan lakukan itu bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang ke depan. Sehingga dengan diharapkan dengan itu akan terjadi masyarakat lebih terpuaskan. Walaupun sebenarnya kita itu bukan anak pemuas, tapi terpuaskan masyarakat, dapat mereka hidup tentram berdampingan dengan Allah. Usaha boleh aja ada, boleh menguntungkan, tapi bagi orang lain merugikan. Itu sangat tidak baik. Itu antara lain tadi perbincangan kami. Mungkin dapat diterang. Ya, jadi dari sekian lama waktu pertemuan tadi yang disampaikan oleh rekan saya, Dr. Jose, itu beberapa kesimpulan bahwa kita tidak menyalahkan orang berinvestasi, tapi
investasi itu juga harus memikirkan masyarakat seputar lokasi tempat investasi dilakukan. Investasi apa yang cocok untuk dilakukan di sana. Jadi harus mempertimbangkan juga zona, lokasi. Kalaupun izin sudah terlanjur diterbitkan, ini kan sebelum izin diterbitkan pasti ada proses, pasti dia ada persyaratan-persyaratan, contoh seperti persyaratan lokasi yang harus dipenuhi. Nah, di sini juga rentan keterangan palsu. Jadi bisa saja kita mengajukan izin karena di persyaratan izin ini menyatakan lokasinya jauh dari tempat ibadah. Kita buat keterangan untuk memenuhi persyaratan saja karena sistem OSS tadi yang disampaikan rekan Dr. Jose tadi dimasukkan ke dalam sistem OSS. Jadi persyaratan yang mendahului itu biasanya rentan dengan keterangan palsu. Nah, 100 meter dari tempat ibadah, nah, itu maksimal 100 meter dari tempat ibadah. Kemudian seperti izin hotel itu ada kelas-kelasnya juga, ada hotel kelas pelatih, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Sekarang layak tidak hotel kelas pelatih, contoh ya, hotel kelas pelatih memiliki bar and resto di dalamnya. Nah, ini kan harus diperiksa, tapi keterangan mendahului itu bisa saja masuk keterangan palsu, dikatakan oh kamar saya contoh 20, tapi layak tidak kan gitu. Apakah pemerintah melakukan survei terhadap keterangan yang mendahului perizinan itu? Nah, jadi kita tidak hanya nanti kepada perizinan yang sudah terbit, tapi kepada persyaratan pendahuluan terbitnya izin itu kita juga akan masuk sana. Nah, kemudian ada lagi ya yang harus nanti bisa berkembang kalau ini tidak segera berhenti. Saya pikir akan berkembang juga ke ranah pajak. Ini kan masuk nanti di sana. Apakah pajaknya sudah sesuai? Kemudian apakah kegiatan di dalam sudah sesuai dengan pajak yang disetorkan? Ini kan harus disesuaikan dengan seperti bukti-bukti rekaman video, bukti-bukti situasi. Nah, ini nanti yang akan menjadi bukti-bukti pendukungnya. Jadi kita tidak sampai di sini. Kami tekankan itu, kita tidak sampai di sini. Jadi ada beberapa hal yang akan kita tempuh lagi untuk mendapatkan keadilan terhadap situasi ini. Jadi demikian ya. Atau lagi ya. Sedikit lagi, Pak PH, izin terkait dengan keresahan masyarakat. Jadi kita sebagai kontrol sosial ya di desa juga oleh masyarakat tentang keributan ya atau keresahan masyarakat terkait beroperasinya sampai subuh. Artinya kita sudah melakukan konfirmasi langsung ke pihak terkait. Katanya ini tidak diatur lagi di dalam undang-undang. Itu yang pernah kita dapatkan. Dan mengingat ya mungkin tidak berhenti sampai di sini, ya mungkin boleh ya ditanggapi mungkin gimana menurut Pak Penasihat pernyataan dari instansi terkait tersebut. Baik, terima kasih. Walaupun tidak menyebutkan instansi, saya menganggap instansi itu tidak bertanggung jawab dengan apa instansi yang diemban. Semua di negara ini diatur dengan undang-undang. Undang-undang tidur pun bahkan kadang-kadang bila perlu dibuat jam malam, jam 10 nggak boleh lagi berkeliaran ke apapun. Jadi kalau jawaban begitu adalah jawaban pribadi atau jawaban instansi. Kalau jawaban instansi itu jawaban suatu instansi, saya minta perangkat di atasnya, pejabat di atasnya memecat dia aja tuh, atau merumahkan lah. Karena tidak layak jawaban seorang institusi seperti itu. Tapi kalau jawaban pribadi dia, ya sama aja dilakukan seperti itu. Nah ini juga semenjak malam itu sampai jam 4 pagi, ini tugas Satpol PP dalam penegakan peraturan Perda, ya peraturan daerah. Ngapain Satpol PP? Ataukah Satpol PP, saya bukannya pribadi ya, kalau institusi dia harus bertindak. Kalaupun dibilang bukan jam kerja, sepanjang Anda masih ASN 24 jam harus siap sedia. Ketika Anda mendengar seseorang atau masyarakat di sekitar ada yang merasa disakiti dan ternyata itu melanggar Perda, silakan tindakan hukum seperti itu. Kalau dia tidak mau seperti itu,
jangan jadi Satpol PP, ansip aja di rumah gitu loh. Jadi orang ini, kenapa saya keras mengatakan itu? Karena saya putra daerah sini ya. Semua itu kita saudara kok. Di mana orang Batak tidak bersaudara? Kaitan karena perkawinan, karena opung, apa segala macam. Tapi saya katakan tadi, kita profesional. Ya, bukan karena marga, bukan karena ini. Kalau kita marga semua diselesaikan dengan adat, ya mau kemana Republik Tapan Utara ini gitu. Ya. Jadi tolong perhatikan oleh Satpol PP terutama, tak mungkin dong bupati melihat itu kan, ya nggak mungkin yang lain. Tapi kalaupun ada pejabat lain yang melihat itu, sebenarnya secara kewajiban institusi dia sebagai perangkat daerah, ya OPD ya, menyampaikan dong, Pol PP saya lihat, ada begini, saya lihat ada keresahan begini. Ini kayaknya, apakah saya bilang belajar sorry ya, saya agak tajam ngomong, belajar tuli gitu loh. Udah dengar orang teriak-teriak tapi belum lihat pohon durian itu, lihat pohon apa gitu loh. Nah ini yang harus saya jelaskan di sini ini supaya rekan-rekan saya yang ada di, apalagi dia orang yang mengerti ya, tentu dia didudukkan di jabatan itu dia mengerti itu porsinya. Ya, itu harus mulai saat ini, saya kira besok paling lambat lusa mereka harus turun ke lokasi. Tapi jangan bocor dulu, ini kan penyakit ini. Kamu Regia, siapkan nih, beresin deh gitu lah. Itu bahaya. Nah, ketika itu bocor, bupati harus bertindak. Kenapa? Itu tanggung jawab bupati semua. Berada di pundak bupati. Kalau dia melakukan itu berarti mencoreng nama bupati. Ya, itu hemat saya masalah uang. Ya, kalian juga sebagai wartawan media, kalian itu sebagai mitra, ya. Sekarang sudah bukan triple helix lagi, bukan 4 helix, sudah 5 helix. Jadi dalam lingkungan pemerintahan itu sudah ada media yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu media juga berperan untuk menginformasikan ini kepada yang besar, kepada institusi yang berwenang seperti itu. Itu mungkin ada gambar lagi. Ya, jadi saya dapat menangkap pertanyaan dari rekan media ini ya, mungkin terkait dengan dulu ada izin gangguan, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang izin gangguan itu sudah tidak diperlukan lagi untuk kepengurusan perizinan seperti ini. Untuk dimasukkan persyaratan awal, OSS akan menilai sendiri, begitu ya secara sistem. Tapi jangan lupa kalau peraturan atau peraturan tidak mengaturnya, di atasnya masih ada hierarki hukum lain, ada undang-undang, kemudian di atasnya lagi ada lagi. Nah, kalau tidak diatur juga, jangan lupa di KUHP diatur. Jangankan sampai jam 4 pagi dentuman musik kencang mengganggu. Ya. Kita saja terganggu dengan suara bising. Pesta saja, pesta di tetangga kita mengadakan pesta. Dan kita terganggu, itu diatur. Nah, jadi gitu, kalau yang dinyatakan yang dimaksud itu adalah izin gangguan, berarti lupa bahwa di KUHP ada. Senada dengan Jose, Dimpos P. Sitompul menegaskan bahwa masyarakat dan daerah bukan anti terhadap investasi. Namun, investasi yang dinilai merugikan masyarakat tentu harus ditolak. Ia menduga terdapat celah permainan dalam proses pengurusan izin melalui OSS, khususnya terkait persyaratan lokasi usaha yang dinilai rentan terhadap penggunaan data atau keterangan yang tidak sesuai fakta. Kami tidak hanya menyoroti izin yang sudah terbit, tetapi juga akan mendalami syarat-syarat awal sebelum izin itu diterbitkan, kata Dimpos. Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri persoalan pajak dan aktivitas usaha di lapangan. Kita akan mendalami bagaimana pajaknya, apakah sesuai dengan yang disetorkan, dan apakah aktivitas di dalamnya sesuai dengan izin yang dimiliki. Semua itu untuk memperkuat bukti, ujarnya. Dalam pertemuan bersama Kasatpol PP Taput, kedua praktisi hukum tersebut menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait aktivitas THM berkedok kafe dan resto.
Mereka menilai Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah Perda harus mengambil langkah tegas, apalagi sudah terdapat tim gabungan operasional penanggulangan penyakit masyarakat. Berdasarkan aturan yang ada, Satpol PP sudah seharusnya bisa mengambil sikap, kata Dimpos. Di sisi lain, Jose memberikan apresiasi kepada Kasatpol PP Taput, Jakon Halomoan Marbun, SE, MM, yang dinilai proaktif untuk segera melakukan investigasi terhadap keberadaan THM tersebut. Sementara itu, Dimpos mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti awal kepada Satpol PP. Bukti tersebut antara lain catatan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Tarutung terkait kasus peredaran narkoba yang disebut pernah terjadi di salah satu kafe berinisial L, video aktivitas THM yang diunggah masyarakat di media sosial, hingga petisi penolakan warga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih runcing di tengah masyarakat. Karena itu kami meminta Satpol PP bergerak cepat, tegas Dimpos. Jose juga menyoroti lokasi usaha yang dinilai tidak layak karena hanya berjarak sekitar 15 meter dari rumah ibadah berupa masjid. Kedua praktisi hukum tersebut menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai di tingkat daerah. Mereka menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata terhadap THM berkedok kafe dan resto yang dianggap meresahkan masyarakat. Mereka juga mengingatkan para pejabat terkait agar tidak hanya mendengar keluhan masyarakat, tetapi segera mengambil langkah konkret, termasuk kemungkinan penutupan tempat usaha tersebut demi menjaga moral generasi muda. Selain itu, Jose mengingatkan agar tidak ada oknum yang membocorkan rencana razia apabila penindakan dilakukan dalam waktu dekat. Kalau razia sampai bocor, Bupati harus bertindak, karena itu menjadi tanggung jawab kepala daerah. Jika ada oknum yang membocorkan, sama saja mencoreng nama baik Bupati, pungkas Jose. Di sisi lain, beberapa wartawan yang hendak mengkonfirmasi Kabid Perda Satpol PP Taput, David Nainggolan, terkait keresahan masyarakat beberapa waktu lalu hingga saat ini atas keberadaan THM mengaku sulit untuk ditemui dan terkesan selalu menghindar. Atas hal itu beberapa wartawan mengaku kecewa mengingat dirinya adalah seorang pejabat publik dan mendesak adanya evaluasi terhadap Kabid Perda. Baik, terima kasih rekan pers. Nah, ini kami bertemu dengan sangat luar biasa dan sangat bersahabat dan sangat penuh kekeluargaan. Dan dalam pertemuan itu kami utarakan masalah keresahan masyarakat Taput, khususnya anak muda Taput yang saat ini dihadapi dengan usaha KB Butre. Nah, kami menyampaikan bahwa peran Satpol PP sebagai penegak perda itu harus dimaksimalkan. Dan dalam pertemuan itu ternyata ada juga memang namanya tim gabungan operasional penanggulangan penyakit masyarakat. Jadi berdasarkan berdasarkan landasan aturan itu, mereka sudah harus bisa berjalan. Nah, dengan pembicaraan singkat tapi padat itu, dan beliau sangat proaktif dan menyampaikan, kami siap akan mulai melakukan investigasi dan melaporkan hal kepada pimpinan. Kira-kira seperti itu yang inti poinnya. Mungkin rekan kami mau menambahkan? Ya, jadi menindaklanjuti surat yang telah dikirimkan oleh masyarakat, yaitu surat terkait dengan peninjauan permohonan peninjauan kembali atas izin hiburan malam yang telah disampaikan juga kepada Satpol PP. Kemudian bertambut lagi dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan KLPI. Itu kami juga tadi sudah menyampaikan beberapa fakta yang bisa dipakai oleh Satpol PP itu dari bukti permulaan. Yaitu yang pertama, seperti saya sampaikan pada info-info
yang sebelumnya bahwa ada catatan penting di SIPP Pengadilan Negeri terkait dengan pernah terjaringnya pengguna narkoba di tempat hiburan malam. Ya. Kemudian yang kedua adalah fakta dan bukti berupa rekaman video yang telah diunggah oleh masyarakat melalui akun media sosial yang bisa kita tonton bersama. Kondisi tentang suara dentuman dari musik yang keluar dari hiburan malam inisial L tersebut. Kemudian yang ketiga, ada juga fakta, yaitu ada beberapa orang dari masyarakat yang sudah membuat petisi keberatan. Artinya ini tidak bisa lagi dibiarkan, tidak bisa lagi diabaikan. Satpol PP yang merupakan garda terdepan sebagai pihak yang harus menegakkan peraturan daerah harus segera bertindak agar nanti kejadian-kejadian yang lebih meluncing bisa dihindari. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Berikan sekalian kita memberikan bukti-bukti permulaan tadi ya. Nah, selanjutnya sebagai tambahan terakhir, secara letak terlalu jauh harus saya bilang tanah ruang ya. Letak kafe itu sangat tidak cocok di sini karena diambil rumah tinggal juga. Walaupun ada usaha di samping itu, tapi usaha dan mereka di situ tinggal juga. Dan di belakangnya ada masjid raya. Ya, itu masjid tertua kali di nomor 2 daripada Huta Galung ya. Nomor 1 di sini. Itu harus dihormati, hanya 15 meter di belakang. Nah, itu harus dihormati. Nah, pemikiran kami terlepas daripada pengusaha itu merasa dirugikan, kami tidak pergi mau merusak usaha mereka. Silakan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi jangan mengganggu masyarakat sekitar. Ya. Akhirnya saya lihat di sini, melihat tata letak daripada tempat hiburan itu, satu-satunya jalan memang harus dipindah atau itu udah harga mati menurut hemat kami. Karena contohnya, yang punya rumah itu punya anak kecil. Ketika dengar mereka di situ dilihat diskotik berpraktek segala macam dengan, katakanlah saya tidak menyatakan perempuan ini ya, tapi dengan dandanan perempuan seperti itu mereka melihat, sehingga mereka sudah terekam di otak mereka hal-hal seperti itu. Apalagi via media sosial melalui sarana handphone ini semua bisa diakses oleh anak. Karena belum ada filter untuk anak-anak, walaupun dibikin Kemeninfo itu masih sangat terbatas. Nanti ke depannya saya yakin itu merusak moral daripada anak-anak. Oleh karena itu pemerintah daerah juga kepada Pak Bupati yang terhormat dan institusi terkait, silakan tutup, biarlah mencari nafkah di tempat lain atau mengganti itu dengan tempat yang sesuai, tidak mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak melanggar kesusilaan. Itu hemat kami. Sukses untuk mereka Utara. Mari kita bangun bersama dan bangun secara fisik, membangun ekonomi dan terutama membangun moral dan mencerdaskan, memberikan pola pikir yang baik. Saya pun sebagai putra daerah dari sini sangat mengharapkan agar Tapanuli Utara ini bangkit daripada ketertinggalan selama ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Bersama saya, Bangun MT Manalu dalam program Berita Hari Ini, melaporkan untuk Anda.